Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang proposal untuk usaha men-sharing usaha, men-sharing cerita dalam sebuah film, ya kan? Jadi ini adalah usaha untuk mereview film di sosial media. Jadi film yang akan tayang nanti kira-kira jalan ceritanya bakal apa ya, yang bikin penasaran, yang kira-kira orang itu abis ini tayangannya gimana ya. Nah, secara cepat ini ngasih tahu nih reviewnya bahwasanya nanti adanya scene-nya ini, tapi tidak keseluruhan, cuman scene-scene yang menurut penulis atau editor itu bagus untuk di sharing. Oke. Itu untuk untuk pembukaan sebelum saya menjelaskan proposal kewirausahaan, proposal bisnis ini. Oke. Untuk tampilan depan, nak, kalian ini kan orang multimedia nih jatuhnya. Kalau saya nganggapnya kalian orang multimedia. Karena apa? Karena kalian kan akan mengediting suatu video, kemudian kalian akan men-sharing. Itu otomatis harus punya ilmu multimedia, bener kan? Nah, orang multimedia itu rata-rata kreatif. Untuk depan, untuk cover depan, oke, nggak masalah. Nah, memang benar proposal bisnis ini bagusnya memang pakai logonya kalian. Tapi alangkah lebih bagusnya lagi kalau kalian lebih kreatif. Jadi tidak sepi, nak. Ini paste border, nak. Biar nggak sepi. Ini sepi banget, nak. Ini nggak ada kanan kiri, rata kanan kiri. Cobalah kalau misalnya kita lihat besarnya. Tuh. Tuh kan? Sepi, nak. Di mana multimedia? Nggak menarik. Jadi carilah, nak, covernya itu, template-nya itu yang bagaimana, yang sampai orang itu akan tahu bahwasannya oh ini proposal anak multimedia nih yang kreatif. Oke, jadi buatlah kurang lebih seperti itu. Kemudian nggak apa-apa kalau memang nggak bisa maunya begini ya, tapi kan lebih bagusnya begitu, nak. Oke, nama NPM saya blur. Oke, nih. Nah, ini kayak ini ya, kayak proposal skripsi. Ini nih proposal usaha. Kenapa kata pengantarnya kayak proposal skripsi? Ntar ya, saya baca dulu ya. Oke. Untuk kata pengantar sebenarnya suka-sukanya kalian, nggak apa-apa. Bentuknya kayak gini formal juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oke. Tapi, nak, ini kan usahamu, nak. Oke. Karena saya tuh biasa baca skripsi jadi jatuhnya pas lihat bentukannya begini kayak skripsi. Gimana ya, beda, nah, antara proposal bisnis sama proposal skripsi. Kalau skripsi ya jelas kita ada template-nya, dimana template-nya itu mungkin kita nggak bisa otak-atik, nggak bisa kita ubah-ubah, kan kurang lebih kan kayak gini. Tapi kalau di proposal bisnis itu kreativitasnya kita dipertaruhkan di sana. Jadi kita tidak bukan berarti kita nggak punya template, kita punya template, tapi kreatif aja, nak. Jadi nggak harus seformal ini. Kita memang ini adalah proposal yang memang formal, tapi gimana ya bahasanya, pokoknya kreatif gitu loh. Jangan sampai ke kreatif tapi tidak juga menyalahi aturan. Kalau
kalau kayak gini jatuhnya saya ngelihatnya nih kayak skripsi, kayak laporan gitu loh. Jadi ada bagusnya pada jangan gimana ya bahasanya, ada bagusnya kalau misalnya bahasanya tuh jangan begini nak. Oke, puji syukur kami panjatkan, jatuhnya itu benar-benar ini punya skripsi nak, kamu kopas skripsi atau KP nih jatuhnya. Misalnya nih nanti kamu boleh cari deh kira-kira kata pengantar untuk proposal bisnis itu seperti apa. Misalnya kata pengantarnya untuk saat ini bisnis yang sedang membooming adalah usaha dimana usahanya menggunakan media sosial. Media sosial adalah bla 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 bla. Peluangnya adalah saat ini dengan keadaan yang saat ini physical distancing, jadi semua orang berada di rumah dengan kegiatan semua laporan, kegiatan usaha dan lain sebagainya dilakukan dari rumah. Nah, dengan adanya keadaan seperti itu sangat menjanjikan untuk usaha kami berkembang. Sebelumnya, terima kasih untuk orang tua saya yang sudah mendukung dan doakan agar usaha ini nantinya akan lebih maju dan mendapatkan impact yang bagus untuk kami dan untuk kami dan usaha kami. Kemudian untuk Ibu Asani sebagai dosen pengampu, terima kasih sudah mengarahkan untuk ke arah usaha ini. Misal ya, jadi tidak selamanya kata pengantar itu harus dimulai dari puji syukur. Oke, bagus sih, bagus, nggak ada salahnya, bener nggak salah. Cuman gimana ya? Ini proposal bisnis, nak. Jadi kita tuh ngomongin masalah bisnis. Ya kan, itu kamu aja bilang tujuan penyusunan proposal penulis. Nah, penulis itu, nak, kamu itu bukan penulis, kamu itu di sini adalah wirausaha. Kalau kamu penulis berarti kamu melakukan penelitian. Benar enggak sih? Nah, itu. Jadi boleh dirubah tapi dicek lagi, nak. Kira-kira ini cocoknya untuk yang mana? Apakah ini proposal skripsi? Apakah ini proposal untuk usaha bisnis gitu loh. Oke? Untuk kata pengantar silakan. Kalau kamu mau tetap pakai yang ini juga nggak ada masalah nih penyusun nih. Di atas, nak. Karena kamu nggak ada tanda tangan. Bagusnya di atas. Oke, daftar pustaka. Oke, sudah disusun. Oke, kita cek latar belakang. Saya sambil baca ya. Oke, ini nak ya. Untuk latar belakang kamu ingetin ya. Latar belakang itu sampai ke kamu skripsi ini perlu diingat. Paragraf pertama itu memang benar sebagai narasi. Oke. Narasi kamu apapun itu, narasinya itu harus sama dengan apa yang kamu bahas. Jadi kalau kamu bahas masalah video review, kamu harusnya jelasin dulu review film itu apa. Oke, review film itu apa? Jadi orang akan tahu, oh ini bahas tentang review film. Kemudian kamu baru bahas ternyata review film itu bisa dijadikan usaha. Usahanya itu apa? Pengertian. Usaha ya, bukan kewirausahaan. Karena itu beda. Oke. Nah, bahasamu nih nak kecampur. Jadi, untuk latar belakang nih saya jelasin pada saat kita skripsi KP, memang biasanya latar belakang itu ada 4 paragraf. Paragraf yang pertama itu narasi. Narasi itu adalah penjelasan dari
apa yang akan kita bahas. Jadi hanya sekedar intermezzo, iklan. Oke. Paragraf 2 itu adalah permasalahan. Kalau di skripsi, itu di skripsi. Tapi kalau di proposal bisnis, itu kenapa usahamu dibutuhkan orang? Alasannya kenapa? Kira-kira orang tuh kenapa mau nonton di linknya kamu tuh kenapa? Kenapa orang saat ini butuh sekali dengan film? Masalahnya tuh di mana? Oke. Tapi kalau di skripsi, paragraf 2, perusahaannya itu di mana, kerja dalam bidang apa, lamanya di mana, itu menjelaskan tentang perusahaan dan permasalahan yang terjadi di perusahaan. Tapi itu akan beda dengan kita. Jadi jangan maksud saya gini loh, tolong di mindsetmu itu nak dipisahin nak antara skripsi, laporan KP bla 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 itu dipisahin dengan proposal bisnis. Karena ini beda kasusnya. Kalau bisnis itu kita akan ngomongin masalah uang. Kita akan ngomongin masalah feedback, income-nya. Beda dengan skripsi. Kalau skripsi itu kita akan ngasih tahu. Jadi bukan mikirin pada saat saya nulis, saya akan dapat apa. Bukan. Kalau kewirausahaan, saya nulis, saya akan dapat apa. Kira-kira gitu. Konsepnya itu akan beda. Oke? Nah, kalau di paragraf 2-nya ini, kamu ngasih tahu kira-kira ngapain sih orang tuh butuh film. Langsung aja, nak, kenapa orang butuh hipnosis? Orang hipnosis itu sekarang aksesnya dari mana? Nah, itu akan terjawab di paragraf 3-mu ini. Orang aksesnya menggunakan Instagram. Instagram itu kenapa menggunakan Instagram? Karena orang lebih banyak sharing film itu menggunakan media sosial Instagram gitu misalnya ya. Kemudian kenapa orang butuh film yang seperti apa? Nah, kamu jelasin di sini. Film yang bagus itu adalah film dengan rating sekian agar itu masuk ke sini. Nah, pada saat kamu jelasin ini, film yang akan dibahas adalah film-film dengan rating tinggi. Tidak rating rendah juga akan dibahas kalau kamu mau. Boleh, ini terserah. Salah gender, kamu di sini ada bilang genre. Di sini ada enggak bilang genre? Enggak ada kan? Mulai dari biodata pemain loh kamu bilang. Sedangkan kamu di sini enggak ada bahas biodata pemainnya tuh siapa. Ya kan? Bagaimana kamu nge-review? Misalnya nih, ini kan bulan April nih. Akan banyak sekali film yang akan keluar atau saat ini pun lagi syuting. Kira-kira filmnya apa aja nih misalnya. Nah, dari film-film semua itu kamu akan bahas bahwasanya film ini menceritakan tentang ini. Nah, itu loh maksudnya paragraf 2 dengan paragraf 3. Oke. Jangan lupa penutup. Nah, dengan kalau deskripsi ya, gara-gara di depan kayak baca skripsi nih. Jadi pakai penutup. Kalau deskripsi penutupnya demikianlah berdasarkan narasi di atas atau berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini berjudul, ya kan? Nah, kamu ya nggak usah itu. Tapi lebih dijelasin lagi di sini. Apa yang kamu tulis di sini harus ada ibaratnya kayak ini, nak. Kamu bikin soal di atas, jawabannya di sini. Oke? Jadi jangan sampai kamu bikin soal jawabannya beda. Oke? Lanjut. Visi misi. Saya enter aja ya. Ini akan mempengaruhi semuanya. Biar ke bawah, tapi nggak apa-apa, nanti saya enter. Biar kelihatan. Karena ini harusnya satu kesatuan. Nah, ini nak. Masalah visi misi itu akan berurusan dengan tujuan. Jadi, kalau visinya kamu itu dapat endorsan, dapat followers, misinya kamu bukan mempromosikan akun bisnis, tapi misinya kamu men-sharing film-film yang atau mengupdate setiap item-item dari sharingmu. Jadi, untuk mendapatkan endorsement, kamu harus ngapain? Ya kan? Untuk mendapatkan viewers, kamu harus ngapain? Itu. Jadi visi misi itu sejalan, nak, selaras. Jadi misalnya visinya kamu
2025 menjadi akun yang dapat dipercaya dan bercentang biru, misal ya, centang biru misalnya PC-nya kamu. Janganlah 2025 kejauhan. Ini 2000 berapa? 2020, 2022 lah jadi centang biru. Misinya ya gimana caranya kamu untuk bisa dapetin centang biru. Gitu loh. Jadi boleh kamu ngambil yang ini nggak apa-apa, tapi jawabannya harus sama, nak. Apalagi kamu pakai IG itu pasti PC-nya pertama kali itu adalah centang biru. Oke. Nah, pada saat kamu sudah menyelesaikan visi misimu, baru ke tujuan usahamu. Nah, ini harus selaras. Kalau misalnya kamu ngomongi keuntungan, saya udah bilang kemarin, nak, untuk usahamu yang pertama ini, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan. Kenapa kamu nggak akan mendapatkan keuntungan? Ya gimana mau ngedapetin keuntungan, orang followersnya aja belum jadi centang biru, ya kan? Gimana kalau mau centang biru, orang itu kan akan mengendorse pada saat kita sudah centang biru, nak, ya kan? Nah, kamu aja belum centang biru, gimana kamu dapat keuntungan? Tujuannya kamu itu adalah mencari film rating tinggi, kemudian mencari tempat orang pertama kali sharingnya itu di mana gitu loh. Jangan sampai orang sudah nge-share kamu baru share, itu kan ketinggalan jatuhnya. Terus juga kamu harus update terus, nak, kira-kira untuk film ini durasinya berapa. Jangan sampai kamu diblokir atau di report, karena akun yang seseringan kena report itu akan bermasalah, bisa di ban. Bahaya loh kalau di ban. Oke. Jadi visi misi ketujuan itu kurang lebih selaras, nak. Jangan yang satu mau kemana, yang satu mau kemana. Oke. Jadi bisa kan salah memberikan review dan informasi seputar film. Nah, ini boleh nih kalau kamu mau jelasin, memberikan informasi tentang pemain dalam film tersebut. Karena kan di atas tadi kan kamu ada ngomong kan, identitas pemain kan. Nah, itu tujuan usahanya. Kemudian mengumpulkan orang-orang dengan hobi yang sama, bener, nggak apa-apa. Terus tujuan kamu juga mendapatkan akun centang biru misalnya. Maksud kegiatan usaha ini, nah ini kenapa harus pakai ide yang ini? Kenapa kamu nggak pakai ide yang lain? Kenapa harus ide yang ini? Jadi kegiatan usaha kamu tuh maksudnya mau ngapain? Bukan menambah wawasan, nak. Karena usaha kamu ini tidak menambah wawasan, tapi menghilangkan rasa haus akan keingintahuan seseorang dengan kelanjutan film yang sedang ditonton atau film yang akan tayang. Itu tujuan kamu, nak. Oke, bukan menambah wawasan. Kamu nggak ngajar, nak, di sini. Kamu tidak menambah informasi bahwasanya oh si A nikah, oh si B cerai, oh si C berantem. Enggak, ya kan? Jadi nggak nambah wawasan. Kamu itu cuman ngasih penghilang dahaga untuk orang-orang yang haus akan ini nanti film ini mau jadi apa ya, nanti peran ini nanti gimana ya, terjadi perang nggak ya, ya kan? Itu loh maksud usahanya kalian itu tuh. Jadi kamu tuh hanya sekedar menjawab atau memberikan kisi-kisi ke orang yang akan nonton nanti gitu loh. Jadi orang yang sudah nonton, apalagi yang sudah punya link resminya kan, iya nanti ininya jadi seperti ini. Nah gitu loh. Jadi kalian tuh menjadi wadah. Oke, bisa ya. Atur lagi kalimatnya, nak. Kalau kayak gini boleh. Ya cuman kan kurang cocok dengan usahamu, nak. Oke. Lanjut pembahasan. Nah, nih. Bedain, nah, skripsi, nak. Ini skripsi. Nih, ini nih jurnal. Aduh, ya ampun.
Gak apa-apa, bagus, cuman lebih bagusnya lagi jangan kayak jurnal. Pindahin sini nak. Turun dikit. Oke, nah ini ya, nggak usah repot dia jadinya. Oke, harusnya kamu kasih tahu nak, profil warung film ini kamu kasih tahu ke orang-orang. Warung film ini adalah bentuknya itu perseorangan di mana menggunakan media sosial Instagram misalnya, sebagai wadah bagi orang-orang yang memiliki hobi yang sama dan sebagai media memberi kisi-kisi misalnya, tapi tolong bahasa saya dibagusin lagi ya, pemberi kisi-kisi atau apa itu bahasanya terhadap film yang saat ini sedang digandrungi. Warung film sendiri memiliki logo ini, oke. Unik sesuai dengan nama usaha penikmat ini. Oke, nggak masalah, ini hapus saja lah nak. Ini apa ini? Nah, ini baru benar. Ini kamu jelasin lagi yang kayak tadi ya. Nah, keterangan logo. Ya Allah nak, ibu cak rasa lihat skripsi loh. Bagus sih nak, bagus, nggak apa-apa pakai yang ini, tapi nanti orang akan bingung nak, ini maksudnya gimana. Nah, terus pada saat kamu bilang ini kan profil nak, profil itu kan berarti menjelaskan usahamu. Selain dari logo, usahamu ini dilakukan di mana, linknya di mana, kemudian ownernya siapa, kemudian usaha ini berdirinya dari kapan, identitas nak, ya dijelasin di sini, oke. Terus segmenting itu oke. Media sosial, Instagram dan blognya sudah ada belum? Kalau sudah ada, kasih tahu di atas di profil. Jadi kalian ini punya dua, media sosial Instagram dengan blog, oke. Rata-rata 17 dah juga nak. Yang nonton film Korea bukan anak umur 17, anak SD pun nonton film Korea loh. Lihat kalau misalnya kalian udah lihat yang di YouTube yang ada bocah-bocah memperagakan Blackpink misalnya, ada kan yang di YouTube itu kan. Nah loh, itu anak itu enggak 17, di bawah 17 malahan. Kayaknya itu ada anak SD. Pensi pun saat ini kalau misalnya ada dancing mereka arahnya kiblatnya ke Korea. Nah loh, ini malah lebih lagi, anak SMP ada ini, ada cosplay. Nah loh, jadi enggak 17. Ini tolong di cek lagi nak di luaran sana. Kamu review lagi kira-kira gimana sih pasarnya ini, kamu ini sampai di mana, atau kalau memang kamu nggak tahu nggak usah ditulis lah pasarannya, yang pasti kalau muda aja, ke kaum muda, yang pasti jangan kamu tulis kaum rebahan nak, bahaya nak, nanti kamu diprotes. Terus segmentasi psikografi yaitu oke, nggak masalah kalau yang ini udah benar. Targeting kalian 7 kalangan masyarakat memiliki hobi menonton. Oke, referensi untuk liburan. Oke,
Oke, kalau yang itu nggak ada masalah. SWOT, kekuatannya kamu di mana ini? Information dapat. Bukan, nak. Kekuatannya kamu, kelebihannya kamu. Kenapa orang mau nonton di tempat kamu? Kenapa kamu masuk pilihan orang-orang? Gitu loh. Kekuatannya kamu apa? Kok kamu bisa beda dengan orang lain? Misalnya gini, nak. Kamu ngasih informasinya lebih detail daripada orang lain. Gitu. Atau kamu usahanya kamu ini selain menggunakan adminnya aktif, atau kalian sudah bisa menggunakan bahasa asing, misalnya kalian bisa menggunakan bahasa Korea, bahasa Jepang. Jadi pada saat kalian nge-review film, kalian membuat subtitle sendiri. Itu adalah kekuatan kalian. Atau kalau kalian mengikuti film, akan ada film di mana suatu link itu link yang ilegal ya. Link ilegal itu akan ngasih filmnya saja tapi tidak beserta subtitle. Nah, subtitlenya itu akan download di link lain. Nah, kekuatannya kalian adalah kalian selain mempunyai media sosial ini, kalian juga yang subtitle film itu. Jadi, atau gini, kalau itu terlalu berat, pada saat kalian nge-share, nge-share video yang kalian share yang cuma berapa detik itu, ada subtitlenya. Karena untuk kamu boleh cek di G sekarang, pada saat orang ngasih review film, itu nggak ada subtitlenya. Nah, jadi benar-benar kita tuh nonton kosong. Nah, untuk kamu bisa berbeda dengan mereka, kamu kasih subtitlenya. Nah, itu adalah salah satu kekuatan. Nah, itu coba deh ditolong dipikirin. Kelemahanmu, ya benar, butuh waktu. Karena untuk naiki viewers itu nggak gampang, kita harus sharing terus. Peluangmu itu, enggak nak, kamu belum nyampe sini nak. Peluangmu itu memanfaatkan situasi saat ini, kita ini physical distancing, jadi orang butuh film biar nggak bosen. Itu peluang. Jadi kamu akan jadi salah satu pilihan kalau kamu ke promosi terus. Ancaman, bukan, nah, ancamanmu itu pada saat men-sharing video ada kalanya melewati batas dari sharing, bisa-bisa kena report. Itu ancaman, karena itu kan film itu kan punya orang, nah, bukan punya kita. Itu ancamannya. Kadang-kadang juga salah dapat informasi, itu ancaman. Oke, pikirin lagi opsi-opsi yang lain. Oke, kita turunnya. Gini nak, kalau untuk masalah inovasi teknologi, ini yang saya maksud adalah apa sih teknologi yang kamu gunakan saat ini? Inovasinya apa? Kalau orang itu kan kebanyakan inovasinya adalah memotong film, kemudian diupload benar-benar dikasih caption, ya kan? Nah, kalau kalian gimana? Apakah kalian memotong film, kemudian kamu editing lagi, supaya kamu itu jalan usahamu itu berbeda dengan jalan usaha orang lain. Jangan ngikutin orang lain. Boleh ngikutin kalau hanya sebagai jadi contoh, tapi kamu ikutilah jalan usahamu sendiri. Pada saat orang gagal, jangan diikutin. Ada saat orang berhasil, ikutin tapi pakai stylenya kalian biar kalian tuh berbeda. Jadi inovasi teknologinya itu di mana? Oke. Misalnya gini nih, ada kan saya pernah bilang ke kalian, inovasinya kalian bikin
10 film rating tinggi di media sosialnya kalian. Jadi kalian membuat inovasi di situ sendiri. Jadi orang belum merating, kalian sudah merating. Atau kalian bikin pertanyaan yang tujuannya tuh kayak menstimulus followersnya kalian. Misalnya kalian bikin kuis kayak yang terbaru sekarang nih ada 20 atau 15 artis Korea, yang mana yang paling kamu sukai. Nah itu kan akan ada respon, jadi kita tuh bisa lihat followersnya kita itu fake atau tidak. Nah itu loh inovasi teknologinya. Jadi kamu tuh banyak-banyak yang edit, makanya saya bilang ini kan grupnya multimedia jatuhnya. Oke, jadi pikirin lagi inovasinya. Kemarin kan saya ada bilang yang kayak gitu. Selain dari Instagram dengan Blogspot. Kemudian bentuk usaha. Untuk saat ini kalian belum ada bentuk usaha dan kalian dalam bentuk perseorangan. Oke, walaupun kalian tim tapi ini adalah usaha perseorangan. Bentuk kerjasamanya untuk saat ini kalian tidak ada, tapi kalian adanya di dalam usahanya kalian sendiri karena kalian di sini berdua. Jadi kerjasama bisnisnya tuh gimana pada saat kalian berdua? Kalian berdua itu kan misalnya yang satu editing, yang satu nge-sharing. Nah itu kerjasama. Nah yang satunya nyari informasi, yang satunya cari videonya. Jadi itu adalah bentuk kerjasama bisnismu, bukan mencari endorsan, karena untuk saat ini kalian belum punya centang biru, jadi nggak bisa ngendorse. Oke, lanjut. Ini gara-gara saya enter di atas. Nggak apa-apa lah ya. Oke, proses produksi. Ini tadi tanya kan, proses produksi itu bedanya dengan mana? Cara pembuatan bedanya apa, Bu? Beda, Nak. Kalau produksi itu adalah pada saat kita sudah memproduksi, proses produksinya itu gimana. Jadi bukan mengembangkan ide membuat konten. Mengembangkan ide pembuatan konten itu masuk ke proses apa itu? Yang di bawah. Nah, proses pembuatan, ya kan? Karena proses pembuatan dari ide. Nah, setelah ide itu jadi, itu namanya produksi. Dimana pada saat sudah diediting segala macam, itu kamu akan upload. Nah, pada saat kamu upload, itu adalah proses produksi. Oke, kamu cuma nyampe ke upload. Kemudian komen, DM, caption, produksi itu. Tapi pada saat pembuatan, nanti ya pembuatannya kita kesini dulu. Bahan baku, proses produksi menggunakan bahan baku berikut. Konten, oke. Peralatan dan perlengkapan dalam kegiatan produksi ini kami menggunakan. Apa bedanya, Nak? Kamu sudah ngasih nomor, tapi kamu kasih lagi nama, tapi nggak apa-apa. Ini satu untuk apa, Nak? Nih, satu ini buat apa? Kasihan, Nak, dia, Nak. Jomblo ya. Nah, Nak, kenapa ini, Nak? Gempa. Satu di kanan, satu di kiri, satu di kanan. Kenapa ini gempa ini? Gini, Nak, yang namanya proposal usaha berarti kita akan mengarahkan ini ke orang-orang yang berkompeten dalam kira-kira mau investasi atau tidak. Jadi buatlah ini proposal bagaimana caranya agar orang akan melirik gitu loh. Jadi pada saat kalian ngomong peralatan handphone, kamu pernah nggak lihat orang kalau nulis cuman handphone? Nggak ada kan? Orang itu pasti akan ngasih tahu handphonenya tipe berapa, laptopnya spek berapa, mouse-nya itu wireless atau wireline, keyboardnya yang mana, gitu. Apalagi kalau kamu nulisnya beda-beda begini, pasti itu punya spek yang beda.
Kemudian softwarenya yang mana? Oke, kuota sih, biaya ya. Nggak apa-apa nak. Yakin kamu 8 giga? Saya aja lebih loh. Saya gara-gara mainnya di YouTube ya, karena kan saya ngupload tugasnya kalian, itu aja bisa 12 GB sehari. Tapi coba-coba aja lah, 8 sama 5 GB itu besar loh. Tapi kan kalian mau nyari film lagi, kalian nonton kan otomatis. Karena kalau kalian nonton itu setidaknya satu film itu 2 GB loh, 2 giga. Ada yang apalagi kalau kamunya mainnya download. Streaming lumayan lah. Suka-suka lah nak. Yang pasti ini kasih durasi. Jadi tolong, ini kan masih proposal. Nanti pada saat setelah proposal ini kan ada laporan. Tolong kasih tahu saya pada saat di pelaporan kalian 8 giga ini untuk berapa lama. Karena pada saat kalian mencari itu butuh kuota, pada saat kalian mengupload itu butuh kuota. Ini kira-kira durasinya berapa lama untuk sekian giga itu. Cara pembuatan, oke. Bukan nak, cara buatnya. Jadi gini, ini ya cara bedanya ya. Kalau misalnya di atas ini proses produksinya saya taunya di packaging, oke. Kalau di sini saya taunya pakai toolsnya. Jadi pada saat kamu pembuatan, misalnya ya bukan mencari ide lagi, tapi sudah ada stok film. Stok film, pada saat setelah stok film, proses editing. Nah, proses editing kamu jelasin gimana cara mengeditnya. Oke, pada saat sudah mengedit, kamu harusnya kemana, menjadikan file itu menjadi apa, gitu. Kemudian baru masuk proses produksi. Jadi cuma sampai ke file doang untuk proses pembuatan. Oke. Jadi pakai toolsnya, tools apa? Kalau ini kemudian di Instagram ini udah masuk ke produksi. Oke. Kalau bingung dengerin lagi. Iya. Oke, modal pemasukan. Nah, ini akan berpengaruh. Nah, makanya saya bilang ini nanti pada saat di pelaporan kasih tahu saya ini berapa lama. 69.000 ini. Durasinya untuk berapa story. Oke, ini nanti ya, ini ya yang akan kamu lakukan setelah laporan. Jadi gini nak, prinsipnya adalah pada saat kamu nulis di pelaporan, di proposal, pada saat di pelaporan ini sudah harus ada. Kalau memang ini kamu jatuhnya harus ada, berarti kamu pikirkanlah bagaimana caranya kamu ini nulis di pelaporan. Karena dari atas saya udah jelasin, kamu belum ada yang namanya perkiraan usaha lancar. Belum ada yang namanya tarif endorsement. Karena akunmu belum centang biru. Oke. Jadi usahamu lancar itu saya bukan lihat yang ini. Tapi saya kan udah bilang, saya akan lihat grafik usahamu. Apakah itu naik turun atau gimana. Jadi saya minta data ini, jadi tolong di screenshot bahwasanya dari tanggal berapa kamu buka usahamu sampai ke proposal itu screenshotnya mana. Itu yang akan itu yang akan bisa ngasih informasi bahwasanya usaha kamu ini akan maju atau tidak. Oke, kira-kira bakal jadi centang biru atau tidak. Tuh, bukan yang ini, karena kamu nggak akan kamu itu usaha ini akan rugi dulu, nggak langsung untung itu kalau udah centang biru. Penutup kesimpulanmu itu
It's okay sih kalau mau kesimpulannya kayak gini. Nih, kan di atas kamu ngomong penulis, di sini kamu ngomong kami. Nah, lo. Inilah kadang mahasiswa suka kebantai. Di depan beda, di belakang beda. Harus selaras, nah. Kalau di atas penulis, di bawah di sini penulis. Tapi kan ini kan bukan laporan skripsi, bukan laporan KP. Oke, sebenarnya bukan dari situ kami, tapi tim, karena kalian tuh berdua. Tapi nggak apa-apa lah. Nih, mencari ide bisnis itu yang paling sulit. Dari mana nak kamu mencari ide paling sulit? Karena kan kalian kan pasti megang linknya. Link itu kan ada ininya, ada rating, ya kan? Kamu kan tinggal ngikuti tren doang. Di mana kamu bilang letak sulitnya? Kamu nonton itu kan berdasarkan apa? Rating kan? Rating itu kan di duluan kan? Pada saat link-link yang bajakan ngeluarin film kan otomatis kan sudah ada link ini, sudah ada ratingnya. Terus susahnya di mana? Terkadang ide bisnis itu muncul dari kegiatan. Lah kamu aja gimana ya? Enggak lah nak, karena jatuhnya tuh kamu tuh cuma muter-muter, cuma cari film, edit, upload, cari film, edit, upload. Inovasinya jangan lupa biar penyegaran, bikin penyegar di timelinenya kalian, misalnya 10 deretan cewek tercantik saat ini gitu loh, 10 artis yang paling sering dicari, 10 artis yang candid misalnya. Itu sih. Mulailah mencari peluang. Peluang apa? Mau cari di mana ini nak? Ayo. Mulailah mencari peluang bisnis dari kebutuhan. Nah lo, kamu kan sudah punya peluangnya. Berarti apa? Caranya itu mulai perbanyak ikut komunitas, biar tahu itu sharing awalnya di mana, biar kamunya nggak kudet, biar kaliannya selalu update gitu loh. Sarannya sabar, karena untuk jadi centang biru tuh susah, lama, tergantung dari viewer juga. Jadi sabar-sabar itu sih. Oke. Kurang lebih seperti itu sih penjelasannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.